Assalamualaikum. Balik lagi dengan gua Encan di Chan Factory pastinya. Oke, sekarang gue mau kasih tips dan trik foto menggunakan koran yang lagi kekinian, coy. Nah, jangan lupa follow Instagram gue. Linknya ada di deskripsi. Oke. Pertama yang harus kalian siapin tentunya adalah koran. Kedua, lampu LED sesuai dengan tipe yang kalian punya. Tapi di sini gue pakai LED yang kayak gini. Nah, linknya udah gue sertain di deskripsi kalau misalkan kalian mau beli. Ketiga, Gorilla Pod, atau kalian bisa juga pakai tripod. Ya, yang menurut kalian nyaman aja. Dan yang terakhir udah pasti kamera. Karena kalau tanpa kamera gimana motretnya, coy. Di sini gue pakai Canon EOS 1300D. Dan untuk lensa, gue pakai Yongnuo 50mm yang f-nya 1.8. Sebetulnya kalau kalian pakai lensa kit atau wide juga bisa. Cuma gue nyari yang bukannya lebar aja supaya lebih terang hasil fotonya. Oh ya, dan untuk picture style-nya gue pakai dari CineStyle. Ya, kalian bisa download aja tuh preset picture style dari CineStyle. Atau kalau di Canon itu disebut dengan Cilok. Nah, untuk cara motretnya itu bebas, sesuai dengan imajinasi kalian aja. Dan kalau bisa sih ya gue saranin sesuai dengan segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Nah, nanti bakal gue bahas di video selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari foto mentahan yang belum gue edit. Kita langsung mulai edit aja ya. Pertama kita buka ke tabnya dari basic. Oke, di basic ini tampilannya seperti ini. Ada temperatur, tint, exposure, contrast, highlight, shadow, white, black, dan lain-lain. Untuk temperatur ini gue pengen bikin dia itu hangat sedikit aja ya. Kita taruh di 2 cukup. Oke. Kemudian untuk exposure-nya gue pengen lebih terang sedikit. Kita taruh di 0,12 aja. Nah, untuk kontrasnya kita taikin jadi segini cukup. Oke. Untuk highlight biasanya gua turunin sedikit di 17, minus 17. Untuk shadow juga minus 17 aja. Untuk white biasanya gua lebih pengen yang lebih terang aja gitu. Jadi gua plus berapa ya? 29 aja. Oke, untuk black biasanya black itu untuk mempertajam. Ke kiri itu makin mempertajam, ke kanan itu semakin terang tapi agak sedikit pudar. Jadi kita turunin aja ke minus sini. Oke. Kemudian kita ke clarity itu untuk mempertajam dan memperlembut. Nah, kalau kita semakin ke kiri itu fotonya itu semakin halus, ke kanan itu semakin tajam. Tapi kalau terlalu banyak kurang bagus. Oke, clarity kita taikin aja ke 14. Oke, cukup. Oke, kita scroll ke bawah, kita klik tone curve atau kurva ya. Kurva itu sebenarnya ada 2 macam, ada yang seperti ini atau seperti ini nih. Kalian bisa klik ke sini. Nah, seperti kurva pada Photoshop. Tapi gue lebih nyaman sih pakai yang ini. Oke, kita atur. Untuk highlight biasanya gue nggak pernah gue otak-atik. Like juga jarang. Drag juga nggak. Untuk foto ini kita kasih shadow-nya aja, kita turunin ke minus 24 mungkin. Kayak segitu. Jangan terlalu lebay. Oke, kita ke HSL. HSL itu artinya dari Hue Saturation Luminance. Jadi disingkat jadi HSL. Oke, kita ke hue. Rednya ini gua nolin aja. Kemudian oranye ini kan dulu warna kulit. Jadi kita bisa lihat warna kulit. Semakin ke kiri semakin merah, semakin ke kanan semakin hijau. Kita turunin aja sedikit, segini cukup.
Untuk warna kuning di sini nggak ada warna kuning, jadi nggak perlu gue pakai. Hijau juga nggak ada. Aqua boleh lah kita taikin sedikit. Untuk blue biasa gue lebih ke kiri sih kalau blue, supaya dapat warna coolnya aja. Kita ke 29. Oke, purple dan magenta nggak ada di sini, kita lewatin aja. Kemudian kita ke saturation. Nah, red ini biasa gue taikin supaya warna bibir dari modelnya ini lebih tajam, lebih paksa. Kita taikin di segini cukup. Lihat perbedaannya bisa kelihatan ya. Oke. Kemudian orange-nya gua nolin aja, yellow gua nolin, green gua nolin, aqua juga gua nolin. Kita langsung ke blue. Blue biasanya gua taikin supaya warnanya lebih terasa. Oke, di sini cukup. Purple magenta kosong. Kita ke luminance. Rednya ini biasa gua turunin. Luminance itu untuk mempergelap dan memperterang. Jadi kalau kesini semakin gelap, kesini semakin terang. Gue pengen bikin bibirnya ini gelap sedikit aja, jangan terlalu baik. Oke, untuk warna kulit gue pengen dia agak terang sedikit. Oke, segini aja. Untuk yellow green gak ada. Aqua biasa gue minus segini cukup. Untuk blue juga minus segini cukup. Oke, kalau udah kita scroll lagi ke bawah. Nah, split tuning ini sama kayak filter sih biasanya. Jadi kalau kita pakai begini, terus kita pilih warnanya, nah dia kayak gini. Tapi gue jarang pakai sih ini. Jadi kita skip aja. Kita langsung masuk ke detail. Nah, detail ini sharpening ini untuk, kalau gue setahu gue ini untuk mempertajam sih. Mempertajam, cuma dia agak ada grainnya sedikit aja. Kita pilih ke noise reduction aja dulu. Noise reduction itu fungsinya untuk mereduce noise. Jadi dia bukan menghilangkan tapi meminimalisir noise yang ada di foto. Oke, kita luminance-nya biasanya gue taikin ke 50 ke atas. Kelihatan bedanya ya. Jangan terlalu baik, kalau terlalu baik nanti dia fotonya jadi nggak tajam. Terus detailnya kita taikin ke sekian. Oke, segini cukup. Kontrasnya gue nolin. Untuk colornya biasanya di pertengahan sini. Segini. Bedanya ya. Jadi ini dia agak sedikit lebih halus dibanding foto yang belum diedit. Nah, baru kita ke sharpening. Sharpening ini biasanya untuk mempertajam sedikit lagi terus. Oke, segini cukup. Nah, kelihatan dia ada grainnya sedikit, tapi nggak terlalu berpengaruh sih menurut gua. Radiusnya biasanya gua pentokin di 0,5. Kemudian untuk detailnya kira-kira aja, gue sih biasa pakai 5 sampai 10 biasanya. Oke, segini cukup. Kelihatan ya, udah mulai kelihatan perbedaannya. Sekarang kita scroll lagi ke lens correction. Nah, lens correction ini jarang gue pakai. Paling gue pakai di foto yang berdiri aja, supaya dia terlihat lebih tinggi si modelnya. Kita lewatin aja, karena ini kan fotonya duduk, jadi kalau ditinggiin malah jelek, nanti jadi malah peyang. Oke, kita ke efek ini gue biasa pakai cuma amount aja sih. Amountnya ini kita turunin ke segini. Oke, supaya yang lihat foto ini tuh lebih fokus ke arah modelnya. Kalau kita hilangin kayak gini tuh kesannya biasa aja gitu. Makanya kita harus pakai highlight, tapi nggak wajib sih. Ini tergantung ke apa sih? Tergantung kemauan kalian aja. Oke, untuk grain ini biasa gue nggak pernah pakai, gue diemin aja.
Kecuali kalau misalkan kalian pengen fotonya ada bintik-bintik kecil hitam gitu, misalkan kayak gini nih, gue zoom dulu, terus kalian ini, nah ini namanya grain. Tapi kurang suka sih, gue lebih suka yang halus. Oke, sip. Kita scroll ke bawah lagi ke kamera calibration. Nah, kamera calibration ini setahu gue untuk mempertajam warna. Jadi dia ada pilihan red, green, dan blue. Tapi gue yang red ini jarang gue pakai. Biasa gue pakai yang blue dan green. Kali ini gue pengen pakai yang blue aja. Biasa gue turunin 12 ke segini cukup. Oke, gitu doang. Gampang banget kan? Coba segitu doang kalian udah punya foto yang bagus coy, dan bisa di share ke sosmed kalian. Gitu doang coy. Oke, sampai di situ dulu aja. Kalau kalian suka dengan video gue, kalian bisa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.